Selamat malam dan salam berjumpa lagi dengan Renungan Akhir Tahun. Pada hari ini kita sudah tidak tahu bagaimana menghadapi satu tahun bersama Corona. Bagaimana satu tahun ini kita lewati dan habiskan dengan sukacita, dengan kesedihan, kehilangan orang yang kita sayang. Ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami ketidakpastian, kebangkrutan dalam usahanya, ada yang di PHK, ada banyak hal-hal yang menimpa kita dalam satu tahun 2020 ini. Angka kembar 2020 tentunya kemarin-kemarin orang mengharapkan banyak kemajuan, banyak perubahan dalam hidupnya, banyak keajaiban yang terjadi, tetapi ternyata kekuatan daripada virus corona dan penyakit COVID-19 ini semakin luar biasa. Dan satu tahun sudah berlalu, kita flashback lagi, kita mengenang lagi waktu tahun sebelum-belumnya. Waktu tahun 2019 sebelum terjadi ini, kita selalu memiliki pandangan positif ke depan. Tahun 2020 adalah satu hal yang paling menyenangkan, paling membahagiakan. Tapi ternyata datanglah pandemi ini berkepanjangan. Banyak orang yang tidak kuat menghadapinya karena perubahan yang begitu cepat terjadi, bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi semua juga dari atas juga demikian, mengalami cobaan, goncangan. Bahkan banyak sekali pabrik yang tutup dan terpaksa tutup. Tahun 2020 ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi 2020 juga merupakan momen di mana kita bisa saling dekat satu dengan lainnya. Di mana tahun 2020 kita bisa berkenalan dengan banyak lebih luas lagi teman yang hari ini join bersama kita. Teman-teman yang tadinya sudah kenal atau tidak kenal atau belum kenal, semua menjadi kenal. Yang tadinya tidak atau kurang peduli dengan orang lain, tahun 2020 ini juga menjadi lebih peduli. Yang tadinya pelit, sekarang sudah merasakan saat dia dulu tidak menanam kebaikan, bagaimana dia bisa eksis di tahun ini. Maka dengan kesadaran penuh, dia juga menyumbangkan sebagian penghasilannya, sebagian hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain. Saling membantu, saling mendukung, saling memberikan kekuatan, saling mendoakan, saling memiliki kondisi-kondisi yang positif, pikiran-pikiran yang baik, dan juga bergandengan tangan. Inilah keindahan di tahun 2020. Perlu lagi kita ingat lagi ke belakang tahun-tahun sebelumnya, di mana orang saling bergesekan gara-gara pemilu, gara-gara pilkada. Bagaimana saudara bisa jadi jauh, teman bisa jadi saling curiga. Bagaimana kita mau menghadapi ke depan? Di mata corona kita bukan siapa-siapa. Di mata COVID siap menghantui siapapun tanpa pilih kasih warna badan maupun agama, ras, dan segala macam. COVID tidak pernah main-main. Dan renungan tahun ini adalah membuat kita menjadi lebih aware bahwa persaudaraan adalah segalanya, persahabatan adalah keindahan, dan yang paling penting, ikatan harus kuat, saling mendoakan, saling mendukung, saling menghibur. Ini adalah keindahan yang muncul dalam hati kita secara pure, bukan dibuat-buat. Satu dan lainnya harus saling lebih dekat lagi. Satu dan lainnya harus saling dukung. Inilah keindahan. Bukan saling curiga, bukan saling marah, bukan saling bermusuhan. Udah gak zaman. Zaman ke depan nantinya kita akan lebih merasa kita adalah satu. Satu dalam saudara, satu dalam rasa, satu dalam kebahagiaan, satu dalam harapan, satu dalam kenyataan bahwa kita adalah manusia. Maka manusia kanlah manusia.
Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh, kita tidak perlu berpikir terlalu melangkah kemana-kemana dan apa yang akan terjadi di depan. Tapi lihatlah di depanmu, sampingmu, orang-orang yang membutuhkanmu. Mereka menunggu kehadiran tangan-tanganmu untuk saling mendoakan, saling berbagi, saling mengasihi, saling berpelukan. Inilah keindahan dari cinta kasih. Dan marilah kita bermeditasi sejenak. Saya akan pandu untuk bagaimana kita bersyukur, bagaimana waktu yang sudah berlalu kita jadikan renungan, dan apa yang akan kita lakukan 2020 ke depan. Mari kita bermeditasi sejenak, rilekskan badan, dan nyatakan tekad untuk hal-hal ke depan. Semua yang kukasihi, sahabat-sahabat sekalian yang memiliki rasa untuk bersama. 2020 telah kita lewati, 2020 telah berlalu, 2020 telah memberikan kenangan dalam hati kita masing-masing. Tapi apakah sifat kita masih sama? Karakter kita apakah masih sama? Atau kita sudah berubah? Kekuatan daripada alam menunjukkan bahwa manusia bukanlah siapa-siapa. Alam memberikan goncangan yang berupa gempa bumi, memberikan badai dalam banjir besar, memberikan angin topan. Itulah kinerja alam. Saat manusia terlalu serakah, manusia terlalu penuh dengan kebencian, manusia penuh dengan iri hati, muncullah wabah pandemi yang berkepanjangan. Bahkan tidak ada kepastian. Tetapi manusia juga yang mampu mengubah semua ini menjadi lebih baik. Manusia ini juga yang akan membuat kita menjadi lebih waspada, lebih penuh cinta, lebih penuh kebahagiaan. Apapun yang telah terjadi di 2020, semoga kekuatan kebaikan yang kita lakukan secara bersama-sama atau secara kolektif dan secara pribadi dikumpulkan sedikit demi sedikit bisa membawa kebahagiaan di tahun 2021. Bila pada masa lalu kami belum berbakti kepada orang tua kami, izinkanlah sekarang kita membuka mata hati kita sebelum semuanya terlanjur. Sayangilah orang tuamu yang masih ada. Bersujudlah dalam pangkuan mereka, di dalam kakinya. Katakan, maafkan semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Maafkan semua perbuatan buruk yang pernah aku lakukan. Karena surga ada di telapak kaki ibu. Surga juga memberikan kesempatan kepada mereka anak-anak berbakti untuk mengubah karakter dirinya, menjadi lebih sayang dan lebih perhatian kepada orang tua. Jangan sampai kita menyesal kita kehilangan orang yang kita sayangi dan kita cintai dalam momen-momen ini. 2020, tahun yang penuh kenangan, tahun yang penuh keberanian, tahun yang penuh ketegaran. 2020, tahun yang penuh kekuatan, penuh cinta, anugerah, berkah, blessing. Karena di tahun 2020 inilah kita melihat bahwa manusia ini sangat amat kecil. Tahun 2020 juga kita melihat tidak pasti dalam semua bidang. Tapi kita masih kuat dan masih di sini. Kita masih bersama dengan orang-orang yang kita sayang.
Kita masih bersama memiliki kesempatan untuk bernafas, bekerja, berpikir, dan berdoa, serta mendoakan yang lainnya. Dua tangan kita masih mampu menopang orang tua kita. Dua tangan kita masih mampu memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dua tangan kita masih mampu mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Syukur, puji syukur, rasa syukur, penuh syukur. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Apapun yang terjadi, sudah terjadi. Ada yang masih merasa meratapi hidupnya penuh dengan kemalangan. Ada yang merasa penuh dengan keajaiban. Ada yang merasa penuh dengan harapan. Tidak ada orang yang sama menghadapi masalah demi masalah ini. Tetapi yakinlah, kita semua sama di dalam menyongsong kebaikan. Menebarkan virus kebaikan. Bukan virus corona atau COVID-19. Kita terus menebarkan rasa cinta, kasih, virus, kasih sayang. Sehingga semua orang bisa merasakan dalam hatinya dia disayang. Setiap orang bisa merasakan cinta itu harus dibagi. Setiap orang bisa mempunyai harapan karena ada cinta. Semoga kita semua selalu tersadarkan dan tersadarkan, terketuk maupun diketuk. Buka pintu hatimu, layani semesta. Pancarkan kasih sayang pada semesta. Cinta kasih yang tiada tara tanpa batas. Lepas dari sara, ras, agama atau apapun itu. Karena kita adalah makhluk yang paling kecil di semesta ini. Bahkan lebih kecil dari debunya semesta. Kita bukan siapa-siapa. Bila diri kita masih merasa kita adalah orang yang sombong, masih merasa kita ingin dihargai, ingin dipuji-puji, ingin disembah, lupakan itu. Dalam satu kejap, semua bisa berubah. Bencana bisa terjadi kapanpun juga. Penyakit bisa datang kapanpun juga. Dan memang kita bukan siapa-siapa. Renungan tahun 2020 membawa kita semakin lebih banyak teman yang tidak kenal menjadi kenal. Persahabatan secara online, merekatkan satu dengan lainnya dari tempat yang berbeda. Bisa berkumpul pada saat yang sama, waktu yang sama, harapan yang sama, dan doa yang sama. Menyentuh setiap orang karena kepedulian, karena cinta, karena sayang, karena kasih. Karena kita adalah sama-sama manusia. Saudaraku, marilah kita bergandeng tangan. Renungan Natal di akhir tahun membuat kita tersadarkan. Bila seseorang bercahaya dalam hatinya, bila seseorang rela menjadi manusia besar, rela menebus segala dosa manusia, dia akan menjadi juru selamat dunia. Mengapa tidak mulai dari diri kita sendiri? Jadilah juru selamat bagi dirimu sendiri dan bagi sesamamu. Dengan demikian, kita tidak lagi bergantung pada siapapun, tapi kita mengangkat mereka yang perlu diangkat. Kita memayungi semua orang tua dengan cinta dan kasih sayang kita, dan kita berserah, berpasrah menerima cahaya dari ilahi. Karena hanya cahayalah yang akan menuntunmu, bahkan termasuk menjelang ajalmu. Kita hanya dibungkus dalam cahaya. Semoga tahun 2020 memberikan kenangan-kenangan yang indah, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pelukan rasa hangat dari semesta yang menegur kita, yang menegur karena kekerasan hati kita, menegur karena keras kepalanya kita, menegur karena besarnya ego kita, menegur karena harga diri kita dipertaruhkan dan selalu ingin dipuji-puji, selalu dipuja-puja, ingin selalu yang terbaik,
ingin selalu yang utama. Saat ini semua itu dikendurkan. Saat ini semua itu dilepaskan, rileks, santai, tenang, damai, senyum, dan bahagia. Itulah obat dari segalanya yang bisa kita miliki di dalam kehidupan ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang telah berjalan bersamaku dalam vibrasi kebaikan, dalam vibrasi positif, dalam vibrasi apapun, dalam konsep meditasi, dalam konsep cinta kasih, dalam konsep kasih sayang, dalam konsep tarik-menarik hukum tarik-menarik. Cuma ada satu kata. No you, no me, no us, no we. Yang ada ajalah saya adalah kamu, kamu adalah saya. Kita adalah semua adalah kita. Dengan kita menyadari hal ini, kita bukan siapa-siapa. Kita berbaur dalam semesta dan kita memiliki kekuatan melebur dalam apapun juga. Dalam bentuk yang sunyata, di mana less ego, kurangi ego kita, tambahlah cinta kasih, kebaikan, dan tetaplah berpegangan tangan satu sama lainnya. Kita bisa karena kalian. Karena ada kalian, maka ada kita. Karena ada kita, maka ada kalian. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita saling mendukung dan terus bekerja sama. Semoga di tahun 2021 nanti eksistensi manusia, kebaikan manusia, dan kebesaran jiwa manusia akan semakin terbuka. Ketika mereka yang dijamah dengan cinta kasih, kasih sayang, kepedulian, kehangatan, dan peluk. Kehangatan akan arti keluarga. Semoga yang terluka hatinya selama ini bisa tersembuhkan. Semoga yang pernah sakit hati bisa disembuhkan. Semoga yang tidak pernah punya kepercayaan diri bisa dibangkitkan. Semoga yang pernah sakit, sesak, terbebani dengan berbagai macam beban bisa dilepaskan. Semoga yang tegang, stres, tidak bisa tidur, bisa menjadi lebih rileks, santai, tidur dengan nyenyak. Semoga yang sakit segera sembuh. Semoga yang kehilangan mata pencaharian bisa menemukan satu pencaharian yang baru. Semoga yang dilanda duka dan kemalangan bisa diberkati, diberi kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki. Semoga yang terbelakang diberikan kebijaksanaan. Semoga yang penuh emosi, meledak-ledak, diberikan ketenangan, kesabaran, dan cinta kasih. Semoga kita semua selalu bahagia. Terima kasih. Salam sejahtera dan berbahagialah. Semoga renungan akhir tahun ini membuat kita lebih kuat, lebih semangat, dan tetap optimis memandang ke depan. Jangan tinggalkan teman-teman yang sudah mendorongmu. Ucapkan say thank you kepada mereka, terima kasih. Dan mintalah maaf kepada semua orang yang memusuhimu. Bukalah pintu hatimu besar-besar. Terimalah semua yang datang pada kita. Berkah akan selalu ada pada kita semua. Cinta kasih akan memberikan kehangatan kepada kita semua. Dan percayalah, masa depanmu akan tetap cerah. Cahaya pelindungmu akan melindungi dari segala macam jenis penyakit, mara bahaya. Cinta kasihmu akan menjagamu dari segala bentuk kebencian. Dan kebijaksanaanmu akan membuat hidupmu lebih baik lagi. Akan banyak solusi-solusi yang tiba-tiba terpikirkan karena Anda telah memiliki cahaya kebijaksanaan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang telah berjalan bersama selama 2020. Terima kasih pada teman-teman, mak-mak, semuanya.
Saudara-saudara, adik-adik, terima kasih. Hanya terima kasih. Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Kau hanya bisa memberikan keceriaan, senyum, doa, dan kebahagiaan. Semua kembali pada diri sendiri. Buang semua yang negatif. Mari kita tambah yang positif. Terus positif, 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 positif. Dan terjadilah miracle dalam hidup kita. Semoga semuanya berbahagia. Tadiata Om Gate Gate, para Gate, para Sam Gate, Bodhi Soha. Semoga kita semua selalu dalam cahaya kebenaran, cahaya kebaikan, cahaya perlindungan, cahaya kehangatan, cahaya cinta kasih. Semoga semuanya bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan, kebencian, kebodohan, kemalasan, keserakahan, dan semua hal-hal yang negatif. Lenyap. Tiada lagi beban. Tiada lagi alasan untuk tidak bisa melangkah maju. Marilah kita optimis dalam melangkah hidup kita ke depan. Dan semoga kita diberikan kekuatan. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat tahun baru menjelang tahun baru. Dan yang ucapan kemarin, selamat Natal. Semoga cahaya daripada Kristus bisa selalu memberkati hati kalian semua. Dan cahaya kebenaran akan selalu menerangi hidup kita semua. Terima kasih. Goodbye. Atta namaste. Namaste. Namo Buddhaya. Amitofo.